Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hasanah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 10 Kota Ternate, yaitu Mem Sabaria Umahu. Hari ini kami akan melakukan percakapan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Mem? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sesuai dengan informasi yang saya sampaikan, Mem, kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Mem sebagai kepala sekolah sudah lakukan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bersedia, Mem? Boleh, Mem? Oh, sangat dengan senang hati. Terima kasih, Mem. Baik, Mem, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mem selaku kepala sekolah di sekolah ini. Ya. Nah, yang pertama, Mem, selama Mem Saba menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini, bagaimana Mem sebagai kepala sekolah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Baik. Sesuai pengalaman ya, sebenarnya ada banyak case ya, tapi kita update aja case mungkin yang terupdate lah gitu. Terkait dengan pengisian daftar hadir di sekolah yang sekarang kan kita pakai fingerprint ya. Nah, sekolah kita ini SMA 10 Kota Ternate ini kan menyelenggarakan pembelajaran itu di 2 shift. Ada yang shift pagi untuk kelas 11 dan 12, ada yang shift siang untuk kelas 10. Nah, agak bingung sedikit ketika kita diskusikan alokasi waktu ini untuk fingerprint. Guru yang kebetulan bertugas di shift siang itu kan agak gimana ya, curhat. Kalau dia itu mengajarnya kan dari jam 1 sampai jam 6 pukul 18.10 sore hari. Gimana dia harus hadir dari pagi gitu. Jadi saya bilang ya memang ASN kan harus dari pagi. Nah, harus datang fingerprint aja dari pagi, nanti balik ke rumah, siangnya baru datang lagi untuk belajar seperti gitu. Ya nanti kita kan harus 8 jam ya, jadi nanti pulangnya baru di sore hari. Nah, itu di bulan Januari kemarin. Dan setelah di print out hasilnya, kemudian kita diskusi dan kita rubah lagi. Yang pagi hari boleh dia masuk dari siang sampai nanti sore hari. Itu pun nanti kita lihat kan, berarti alokasi jamnya tidak sampai 8 jam ya. Jadi ada toleransi lah bagi mereka untuk yang siang. Jadi terkait dengan fingerprint ya, Mem ya. Lalu yang kedua, Mem, bagaimana Mem Saba selaku kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan tadi ya, Mem, fingerprint gitu ya, terutama untuk kasus tersebut dilihat dari nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi kan ketika pengadaan fingerprint kan kita tahu ya, kita juga ada komunikasi di WA group sekolah, dan ketika ada hal seperti itu ya pas ada briefing atau kita adakan pertemuan khusus gitu, baru kita bahas hal itu. Kadang juga karena kalau misalkan kita harus liburkan anak-anak juga kan kasihan kan, cuma masalah gitu kita liburkan aja, kita diskusi aja di WA group, artinya dengan tim manajemen sekolah kita bahas, baru ambil keputusan dan dari bagian humas sampaikan di grup WA, jadi semua artinya bisa memahami dan bisa Oke, baik, Mem. Nah, kemudian Mem bisa bercerita sedikit terkait dengan langkah-langkah yang biasanya Mem lakukan terkait dengan kasus tersebut. Baik, jadi misalkan ada kasus ya, ada permasalahan begitu, saya biasanya identifikasi dulu ya permasalahannya seperti apa. Misalkan ada satu masalah dengan guru atau terkait dengan fingerprint aja, saya tidak langsung dengan guru-guru yang komplain atau yang curhat itu, tapi dengan tim manajemen sekolah. Kami briefing, berembuk, membahas, dan selalu mendengarkan saran-saran dari teman-teman, dan kita akan sepakat baru disampaikan panggil guru bersangkutan atau di forum atau di grup kita sampaikan, sehingga keputusan itu tidak menjadi keputusan pimpinan atau kepala sekolah, tapi keputusan sekolah. Baik, Mem. Kemudian selama ini Mem yang Mem anggap itu efektif gitu ya pada saat pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu seperti apa, Mem? Dan keputusan. Ya, jadi bila ada masalah, kita sebagai pimpinan tidak langsung serta-merta berpikir sendiri, langsung memutuskan sendiri, tidak. Karena ini kan organisasi ya, kepentingan adalah sebuah organisasi, maka saya selalu menerapkan bahwa apapun masalahnya, kecuali ada rekan guru yang masalahnya itu personal, nah itu mungkin ya cuma berdua saja. Tapi kalau terkait dengan
sekolah, terkait organisasi ini, terkait dengan pekerjaan, maka saya selalu membawanya kepada tim manajemen. Paling tidak mungkin terbatas dengan saya dan lokasi-lokasi itu. Oke, baik. Kalau tadi itu yang hal-hal yang efektif ya, Mem. Ya. Kemudian mungkin ada tantangan kan selama mengambil keputusan terkait hal tersebut. Pasti ya. Kita namanya tadi yang saya bilang dalam satuan pendidikan kan sebuah organisasi, ketika membutuhkan sesuatu pasti ada yang lain dislike-nya, tapi kita tetap boleh ngotot bahwa itu merupakan satu paksaan bahwa ini harus diterima. Tidak wajar lah misalkan ada keputusan kebijakan lalu misalkan yang tidak setuju, itu wajar, tapi kemudian karena ini untuk kebersamaan, demi untuk kepentingan bersama, pasti juga akan bisa diterima. Oke, baik, Mem. Kemudian, Mem, pada saat menemukan kasus-kasus seperti tadi, Mem, ketika Mem mengambil keputusan nih selama ini, apakah itu langsung dijalankan di tempat atau ada jadwal gitu untuk mengambil suatu keputusan tersebut gitu? Kalau itu mendesak, yang perlu disikapi segera, saya langsung ambil tindakan. Kalau tidak, maka dia tidak terlalu buru-buru untuk melakukannya, maka tadi alurnya adalah saya akan mengajak teman-teman Wakasek atau manajemen sekolah membahas. Baik, Mem. Kemudian adakah seseorang, Mem, atau faktor-faktor yang membantu Mem mempermudah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak, ada ya. Ada. Pokoknya ada secara person atau secara grup itu yang pasti akan memudahkan. Oke, baik, Mem. Dari hal yang tadi sudah Mem sampaikan ya terkait pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Mem petik, mungkin pengalaman apa yang Mem bisa ceritakan pada saat mengambil keputusan terkait dilema etika? Ya, jadi ini kan kadang-kadang itu seperti fingerprint ini kan aturan juga ya. Kita harus pahami dulu aturan itu seperti apa, kemudian kita harus tahu persis kondisi kita di sekolah yang perlu penyesuaian penerapan aturan itu dengan sekolah ini, dan kita harus berani ambil keputusan ketika teman-teman lain itu membutuhkan bantuan. Baik, luar biasa sekali, Mem, ya. Apa yang sudah Mem ceritakan ini akan menjadi pengalaman untuk saya dan pembelajaran untuk saya ke depan. Mudah-mudahan Mem selalu sukses pada saat menjalankan tugasnya, terlebih sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin maju, dan Mem sehat selalu. Terima kasih, Mem. Sama untuk Bu Mita ya, sukses untuk CGP-nya. Iya, terima dan kasih, ke depan akan harus siap siaga menjadi pemimpin pengajar. Baik, amin. Terima kasih, Mem. Terima kasih atas waktunya, Mem. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Miftahul Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Kali ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nadra Al-Katiri, SPD, MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SMA Al-Khairat Kota Ternate. Kali ini kami akan melakukan percakapan terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Assalamualaikum Ibu Nadra. Waalaikumsalam Bu Mita. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Oke, maaf mengganggu nih Bu ya siang-siang. Tidak apa-apa. Baik Bu, sesuai dengan apa yang sudah saya infokan kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu selaku kepala sekolah di SMA Al-Khairat ya. Iya. Terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah tentunya. Mungkin boleh Bu bersedia meluangkan waktunya? Iya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan, sejauh ini selama Ibu Nadra menjadi kepala sekolah di SMA Al-Khairat, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral Ibu? Iya. Alhamdulillah ya. Kita tahu bahwa sekolah itu merupakan lembaga institusi moral ya. Jadi dia sebagai perancang bagaimana membentuk karakter daripada warga sekolah tersebut. Oleh karena itu, di dalam proses pengambilan keputusan, baik itu adalah dilema etika maupun bujukan moral, nah kita harus melihat pada beberapa aspek-aspek tertentu ya.
baru kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ini adalah rujukan moral, oh ini adalah dilema etika gitu. Oke, baik Bu. Nah kemudian Bu, selama menjadi kepala sekolah, sejauh ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral tadi? Ya, jadi alhamdulillah selama menjadi kepala sekolah beberapa memang ya ada masalah-masalah yang dihadapi oleh para guru, teman-teman guru. Nah, alhamdulillah. Jadi setelah kita mengidentifikasi bahwa ini adalah rujukan moral atau dilema etika, maka sebagai seorang pemimpin untuk mengambil keputusan itu dia harus berdasarkan pada beberapa kriteria. Nah, kenapa dia harus berdasarkan pada beberapa kriteria itu? Agar tidak merugikan satu belah pihak gitu. Jangan sampai bisa timbul image yang tidak bagus daripada orang tersebut. Oke, baik Bu. Kemudian menurut Ibu nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan ketika mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut? Iya. Jadi pada saat kita untuk mengambil keputusan, baik itu adalah dilema etika maupun rujukan moral, maka ada prinsip-prinsip yang diantaranya adalah kita harus melihat prinsip-prinsip kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini kita tidak bisa abaikan. Tapi karena dengan nilai-nilai kebajikan universal ini, maka kita bisa mengambil keputusan secara rasional. Oke, baik Bu. Kemudian pada saat setelah mengambil langkah-langkah itu ya Bu ya, kira-kira hal apa saja selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif gitu ya untuk pada saat pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus yang selama ini mungkin terjadi di sekolah ini Bu? Iya, jadi alhamdulillah dengan langkah-langkah tersebut pengambilan keputusan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Yaitu tadi ada beberapa prinsip-prinsip dasar ya menyangkut dengan pengambilan keputusan baik pada dilema etika, rujukan moral. Kita tidak bisa lepas dari yang pertama tadi itu yang menjadi tiga. Salah satunya adalah berpihak pada peserta didik. Jadi dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa lepas daripada tadi ya kita harus melihat apakah dia berpihak pada peserta didik atau tidak. Baik Bu, jadi memang harus berpihak kepada murid ya, kita harus lihat ke sana. Baik Bu, terkait pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika nih misalkan ya Bu, kira-kira tantangannya apa Bu selama ini yang Ibu hadapi sebagai kepala sekolah Bu? Iya, jadi memang antara dilema etika dengan rujukan moral, ini dilema etika ini memang sesuatu yang paling berat ya bagi seorang pemimpin. Oleh yang itu dia harus tahu prinsip-prinsip dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang paling berat itu adalah masalah-masalah yang dihadapi itu bagaimana agar tidak ada diskomunikasi antara kepala sekolah pemimpin dengan bawahan gitu. Kemudian tidak terjadi psikologi yang bisa membuat seseorang itu merasa malu ya. Nah, ini bisa membahayakan gitu. Oke. Baik Bu, kemudian selama ini Bu, misalkan ada dilema etika ya Bu, kasus dilema etika, Ibu sebagai kepala sekolah apakah menyelesaikannya itu pada saat mengambil keputusan? Apakah pada saat itu juga atau Ibu mungkin membuat jadwal begitu supaya bisa mengambil keputusan yang tepat gitu ya untuk kasus yang ditemukan gitu? Iya, jadi untuk pengambilan keputusan baik itu dilema etika maupun rujukan moral, dia harus memiliki tahapan-tahapan. Jadi kita tidak bisa pada saat itu langsung kita mengambil keputusan, tidak bisa. Tetapi ada waktu atau jadwal ya, ada jadwalnya karena ini butuh pertama itu diskusi karena membangun rasa emosional terhadap pemimpin dengan guru tersebut. Baik Bu, mungkin bisa diceritakan Bu kira-kira biasanya Ibu berdiskusinya dengan pihak siapa gitu Bu di sekolah ini? Iya, jadi ada teman ya, ada orang-orang tertentu yang bisa dipercaya untuk bagaimana, karena sebagai pemimpin di sekolah ini kan dia punya tugas-tugas tertentu ya yang dia harus kerjakan.
Jadi dia tidak bisa mengawasi guru tersebut dari mulai pagi sampai waktu tertentu gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia percaya bahwa bisa memasukkan informasi-informasi. Gitu. Selain itu Bu, tadi ada seseorang ya, mungkin ada beberapa orang yang Ibu bisa mintai bantuan ya untuk mempermudah ya dalam pengambilan keputusan. Lalu mungkin ada faktor-faktor apa gitu Bu ya yang selama ini mungkin bisa mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Bu? Iya, jadi faktor-faktor ini yang penting ya, bisa juga karena untuk menyelesaikan dilema etika ini, antara dilema etika dengan tadi itu rujukan moral, ini kan sesuatu yang paling di antara keduanya ini yang paling berat itu adalah dilema etika. Karena kita tidak bisa lepas dari antara kesetiaan dengan empat paradigma. Nah, ini yang paling berat. Oleh karena itu ada pendekatan dulu, karena pendekatan emosional ini merupakan faktor utama yang paling penting dalam kita bisa mengambil suatu keputusan. Baik Bu, terkait dengan hal tadi yang sudah saya tanyakan Bu, kira-kira pembelajaran apa yang menjadi pengalaman Ibu ya selama ini pada saat mengambil keputusan dilema etika Bu? Mungkin pengalaman berharga yang pernah Ibu alami gitu pada saat menemukan kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan Ibu harus mengambil keputusan tersebut. Mungkin bisa berbagi Bu. Iya, jadi memang bagaimana seorang pemimpin pembelajaran ya, dalam hal ini kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, ini dia harus, yang pertama itu dia harus mengetahui prinsip-prinsip di dalam pengambilan keputusan. Kalau dia tidak memiliki ilmu bagaimana suatu persoalan itu dia bisa menyelesaikan tanpa dengan prinsip-prinsip tersebut, maka ini yang jelas pasti akan merugikan di antara satu itu. Oleh karena itu ini pengalaman saya, alhamdulillah, dengan itu tadi ilmu yang saya dapat ya, kita berbagi di pendidikan guru penggerak, kemudian setelah turun ke lapangan ya kita bisa mengimplementasikan ilmu ini sesuai dengan jabatan yang kita pegang. Baik Bu, terima kasih Bu untuk jawaban-jawabannya dan pengalaman-pengalamannya. Mudah-mudahan nanti saya bisa belajar dari apa yang sudah Ibu sampaikan untuk perbaikan saya ke depannya. Insyaallah. Terima kasih sekali lagi Bu untuk waktunya, sangat luar biasa sekali gagasan dan juga pengalamannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Terima kasih Bu Nadra. Assalamualaikum Bu Nadra. Waalaikumsalam.